Kali ini kita bicara tentang imajinasi, tentang ilusi, tentang halusinasi, dan tentang delusi. Apakah istilah-istilah itu sering kita sematkan untuk Tuhan? Sahabat Bahtera, saya mulai dari imajinasi. Imajinasi, berkhayal, berproyeksi dengan pikiran kita adalah sama. Contohnya, saya bisa berimajinasi tentang Menara Eiffel. Saya bisa berimajinasi tentang Borobudur. Saya bisa berimajinasi tentang Prambanan. Saya di sini, tetapi saya memikirkan satu bentuk yang ada di pikiran saya. Saya berimajinasi. Imajinasi tak terbatas. Saya bisa berimajinasi tentang kuda yang punya sayap bisa terbang. Anda juga bisa berimajinasi tentang singa berkepala manusia. Anda bisa berimajinasi seliar Anda, karena di dalam imajinasi, khayalan tidak ada batasnya. Anda bisa mengimajinasikan apapun juga. Imajinasi dilakukan secara sadar. Saya akan berikan contoh dengan kata Tuhan. Nah, kata Tuhan ini nanti bisa Anda ganti dengan apa saja, dengan hantu, dengan benda, dengan apapun yang ingin Anda cari tahu, apakah itu imajinasi, apakah itu ilusi, apakah itu halusinasi, apakah itu delusi. Bila di dalam mata terpejam saya, secara sadar saya membayangkan sesuatu yang saya anggap sebagai Tuhan atau manifestasi Tuhan, maka saya sedang berimajinasi tentang Tuhan. Secara sadar saya membayangkan sesuatu yang tidak terjangkau. Saya membayangkan sesuatu yang tidak ada. Saya membayangkan sesuatu yang tidak terbatas. Dan kita semuanya bisa berimajinasi tentang apa saja. Imajinasi adalah melakukan proyeksi di dalam pikiran. Kita menciptakan sesuatu, bisa dikatakan berkhayal, membuat gambar di pikiran kita secara sadar. Itulah imajinasi. Jadi apakah kita sedang berimajinasi tentang Tuhan? Atau di dalam waktu-waktu tertentu Anda berimajinasi tentang Tuhan? Membayangkan, berproyeksi di dalam pikiran, menciptakan gambaran-gambaran. Walaupun Anda mengatakan gambaran abstrak, Tuhan tidak terjamah, tetapi ketika pikiran Anda mencoba menerjemahkan itu, maka imajinasi sedang terjadi. Kita masuk yang kedua. Ilusi. Ilusi dulu. Ilusi adalah kesalahan menerjemahkan persepsi indera. Jadi, kalau saya sedang melihat tutup tempat kacamata, kemudian yang saya lihat adalah keris pusaka, saya mengalami ilusi. Dan ini ilusi. Saya melihat pohon, kemudian saya melihat di situ ada jin. Padahal yang saya lihat pohon, saya mengalami ilusi, kesalahan persepsi. Ada angin sepoi-sepoi, kemudian saya mendengar desiran angin menggesek dahan. Kemudian saya mendengar itu sebagai firman, sebagai kata-kata Tuhan yang sedang berkata kepada saya mengalami ilusi. Mungkin Anda pernah mendengar suara derit daun pintu. Ngik.
Tetapi ketika suara itu Anda dengar sebagai suara orang merintih, Anda mengalami ilusi. Jadi ilusi adalah ketika kita salah menerjemahkan persepsi indrawi kita. Kita melihat apa, yang kita lihat apa. Kita mendengar apa, yang kita dengar apa. Kita menyaksikan apa, yang kita saksikan apa. Anda melihat api. Karena sangat terang, maka kemudian yang Anda lihat bukan api. Yang Anda lihat Tuhan. Anda mengalami ilusi. Apakah Anda, apakah kita sedang mengalami ilusi tentang Tuhan? Ketika Anda melihat tembok, Anda melihat Tuhan, Anda melihat pohon, Anda melihat Tuhan. Kalau itu yang Anda lihat, kesalahan penerjemahan persepsi indera, maka itulah ilusi. Sekarang masuk kepada halusinasi. Halusinasi adalah melihat sesuatu yang tidak ada dan Anda menganggapnya ada. Misalnya ruangan kosong, kemudian Anda melihat ada sosok yang berdiri di pojokan. Padahal ruangan kosong, Anda mengalami halusinasi. Anda berada di satu tempat yang tidak ada apa-apa, kemudian Anda melihat di situ ada satu sosok mengerikan. Yang tadinya kosong, Anda melihat sesuatu, Anda mengalami halusinasi. Anda sedang duduk, kemudian Anda bilang Tuhan datang menjamah Anda. Anda mengalami halusinasi. Sesuatu yang tidak ada dan Anda anggap ada. Kemudian kita masuk kepada delusi. Delusi adalah Anda meyakini bahwa apa yang Anda lihat merupakan kebenaran mutlak dan Anda mencoba untuk menjelaskan dan mengajak orang lain meyakini apa yang Anda yakini. Ketika saya meyakini bahwa Tuhan menjamah saya, dan itu kebenaran absolut, kemudian saya meyakini itu kebenaran yang tidak bisa diperdebatkan, lalu saya mengajak orang lain untuk meyakini keyakinan saya sedang mengalami delusi. Delusi adalah keyakinan tak terbantahkan terhadap apa yang saya yakini, dan kemudian saya mengajak orang lain untuk meyakini apa yang saya yakini. Nah, sahabat Bahtera semuanya, kita menempatkan Tuhan sebagai apa? Anda menempatkan Tuhan sebagai apa? Apakah Tuhan adalah imajinasi Anda? Apakah Tuhan adalah ilusi Anda? Apakah Tuhan adalah halusinasi Anda? Atau Tuhan adalah delusi Anda? Kalau memang Tuhan itu bukan imajinasi Anda, bukan ilusi Anda, bukan halusinasi Anda, dan bukan delusi Anda, lalu Anda menempatkan Tuhan sebagai apa? Sahabat Bahtera, bila Anda ingin orang lain meyakini apa yang Anda yakini, bila Anda mengajak orang lain meyakini apa yang Anda yakini, bila Anda memaksakan orang lain mengikuti apa yang Anda yakini, bila Anda berargumen kepada orang lain dan memaksakan, berusaha agar argumen Anda tampak benar sehingga orang lain mengaku kalah dan meyakini argumen Anda, bukankah Anda mengalami delusi? Bukankah Anda mengalami keyakinan mutlak yang Anda sebut sebagai kebenaran absolut tak terbantahkan? Kemudian Anda ingin mengajak orang lain mengikuti keyakinan Anda. Sahabat Bahtera, bila kita menyadari hal ini dan kita menyadari keyakinan itu ada banyak, bermacam-macam, berwarna-warni, berbeda, tetapi kita satu yang tidak tercerai-berai, maka mari kita wujudkan kedamaian di muka bumi, kita wujudkan cinta kasih di muka bumi. Kita wujudkan
hubungan yang indah antar sesama manusia dengan lingkungan, dengan alam semesta. Tanpa kita mengklasifikasikan apapun juga tentang keyakinan orang tersebut. Dengan demikian kita tidak melihat lagi Tuhan sebagai imajinasi, sebagai ilusi, sebagai halusinasi, dan bukan pula sebagai delusi. Kalau demikian, apa pandangan Tuhan bagi Anda? Terima kasih sudah bersama saya Agung WB di Jonggring Saloko.